Sudah ya Bapak Ibu? Sudah Ya. terlihat? Ya, oke. Sudah. Baik, terima kasih. Ya. Padahal tadi saya menggunakan teknologi yang terbaru, ternyata di sini agak terlihat kurangnya. Oke, kembali lagi ke masalah keterampilan problem-based learning untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Ini tadi kita ilustrasinya puzzle. Kemudian, dalam pembelajaran, kita bisa menyajikan materi-materi, tidak selamanya itu kita cuma ngoceh segala macam, seperti yang disampaikan bahwa sekarang ini guru itu bukan lagi seorang yang berceramah di depan saja, tapi guru itu sebaiknya sebagai seorang fasilitator ya. Jadi di sini kita bisa menyajikan gambar-gambar yang terbaik yang bisa menjadikan ilustrasi untuk pemikiran anak-anak. Secara langsung boleh melalui gambar, boleh melalui pohon misalnya yang bisa kita dapat di lingkungan rumah. Nah, di sini kita bisa kajikan sebuah gambar ataupun video tentang apa sih yang terjadi gitu. Sebelum kita belajar, kita itu mengajak anak-anak untuk melihat-lihat dulu gambar. Ya. Karena dari gambar-gambar itu akan timbul pemikiran mereka. Seperti kayak gambar ini, kira-kira kenapa ya? Kejadiannya gara-gara apa ya? Kita itu nggak perlu mikir banyak-banyak, karena biar anak-anak aja yang ngomong. Oke. Sekarang kita masuk kepada problem based learning, di mana proses pembelajaran di sini adalah titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari anak-anak. Ya, kita bisa merangsang pemikiran mereka melalui pengalaman-pengalaman, pengetahuan mereka yang sehari-hari saja. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing sebenarnya. Oke. Menurut DATS tahun 1994, problem-based learning ini adalah salah satu metode instruksional yang menantang siswa agar belajar dan belajar bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Di mana tujuan di sini? Tentu saja kita mau memancing pemikiran anak-anak. Kita mau memancing kira-kira kalau ada masalah seperti ini, solusinya seperti apa? Kira-kira kalau ada masalah seperti ini, apa efek yang akan terjadi? Nah, anak-anak akan dipacu untuk berpikir. Jadi, kita tidak perlu menjelaskan, anak-anak, kalau kalian buang sampah sembarangan, nanti akan ada begini, Anak-anak kan cuma ngedengerin aja, cuma menyimak saja, sementara titik sentral siswa yang belajarnya itu jadi hilang. Beda dengan zaman kita yang dahulu ya. Baik, model pembelajaran ini bisa diterapkan jika ada yang lewat ya, jika guru itu mengetahui, hafal materinya, lalu mengerti, kemudian memahami, lalu yang kedua, guru itu ingin peserta didik mampu memecahkan masalah, selanjutnya guru ini bisa menginginkan siswa bahwa apa yang dipelajari itu akan bertanggung jawab untuk kegiatannya. Kemudian, guru menginginkan peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari dalam kelas dan kenyataan yang hadapinya di luar kelas. Lalu, dalam kegiatan ini, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Ya. Oke. Kalau langkah-langkah seperti ini sebenarnya sudah biasa dilakukan seorang guru, karena kita mempelajari di sini adalah keterampilannya seorang guru, ya, bahwa untuk tahap-tahap sintak-sintak yang mau kita sampaikan, misalnya tahap 1 kita mengorientasikan peserta didik dalam sebuah masalah. Kenapa? Karena tadi di awal-awal saya sajikan sebuah gambar, sebuah ilustrasi kejadian banjir, bagaimana sungai yang kotor, seperti apa, itu sebenarnya sudah mengorientasikan. Hal itu pun saya lakukan ketika menyampaikan materi ini di awal. Ketika saya mengilustrasikan tentang puzzle, kita di sini memacu bahwa bagaimana sih kegiatan itu akan bisa terjadi terlaksana dalam kehidupan kegiatan kita anak-anak di sehari-hari. Kemudian yang tahap kedua, kita mampu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu. Nah, ini biasa
sebenarnya kita lakukan oleh seorang guru ya. Kalau anak-anak diberikan tugas kan tidak mungkin kita langsung kasih tugas saja, anak-anak disuruh mengerjakan kan tidak. Kita tentu membimbing dalam kegiatan individu maupun kelompok. Jadi dalam kegiatan ini sebenarnya bisa dilaksanakan dalam kegiatan diskusi. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketika mereka sudah diskusi, kita persilakan mereka ke depan untuk menyajikan hasil karya pemikiran mereka. Lalu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Ya, intinya dalam keterampilan problem based learning ini, guru harus mau belajar. Kenapa guru harus mau belajar? Karena guru ini, ya seperti yang dibilang, titik sentral itu tidak selamanya harus seperti yang dulu-dulu deh. Jadi guru itu sekarang lebih cenderung ke fasilitatornya, titik sentralnya ya mengarahkan lah. Jadi sudah tidak berlaku lagi guru cuma menyampaikan materi ceramah segala macam ya. Jadi yang namanya keterampilan di sini kuncinya di guru. Guru harus mau belajar, guru harus bisa menentukan materi yang cocok, terus guru itu harus bisa menyajikan permasalahan itu langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, kalau misalnya kita mau menyajikan jenis pekerjaan nelayan misalnya, sementara di lingkungan kota Depok ya, kota tempat saya tinggal, tidak ada nelayan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bawa anak-anak ke ke pantai? Kan tidak mungkin juga, membutuhkan waktu dan biaya yang luar biasa. Kita bisa menyajikan permasalahan langsung itu melalui video. Kita bisa menyajikan lah. Inilah makanya keterampilan guru jangan cuma terpaku dengan buku-buku, jangan cuma terpaku, Bu, saya nggak bisa, saya harus ada sarana dan prasarana. Ya, hal yang seperti itu jadi tantangan kita, bagaimana kita harus menyajikan materi sebaik mungkin untuk anak-anak. Jadi kembali lagi seperti narasumber yang tadi sampaikan di materi pertama, dari kita dulu, dari hati kita dulu, seperti apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak. Kalau kita mau memaksa mereka menerima materi, tidak akan dapat, karena kalau kita, ya sudahlah, saya sudah hafal buku, sudahlah, saya sudah bisa, seperti kalau saya, iya, kalau saya, jujur, pernah mengajar di SD, SMP, SMA, mahasiswa. Jadi setiap hal ini anak-anak tentu beda pola pemikirannya. Nggak tahu di mana. Nggak tahu. Ya, kalau anak-anak SD, kira-kira keterampilan guru untuk menyajikan materinya seperti apa? Kan anak-anak SD ini penuh. Kita bisa ilustrasikan mereka itu bagaikan tanah liat yang harus dibentuk dari pertama. Jadi kita harus menyajikan materi-materi sehingga mereka bisa langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, kalau kita menyajikan jenis pekerjaan, kita ajak mereka kehidupan ke pasar. Bu, di daerah saya nggak ada pasar, nggak mungkin nggak ada pasar. Jadi kita ajak mereka berinteraksi dengan kegiatan kita sehari-hari, kegiatan lingkungan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau anak-anak SMP, mereka sudah lebih pinter, sudah punya teknik-tekniknya, dan bahkan mereka bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran. Saya ketika selesai mengajarkan materi, setiap hari, kalau di SMP SMA kan seminggu paling cuma beberapa hari ya, kalau di SD setiap hari. Setiap melakukan kegiatan pembelajaran, saya diakhiri dengan bukannya cuma menyimpulkan materi segala macam, tapi diakhiri dengan gimana pembelajaran hari ini? Menurut kalian ibu kurangnya di mana? Menurut kalian ibu salahnya di mana? Menurut kalian ibu harusnya gimana? Nah, akhirnya mereka ngomong, Bu, tadi ibu begini, tadi ibu begini, tadi ibu begini. Kita tidak boleh marah dengan apa yang disampaikan oleh anak murid kita. Kita tidak boleh tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh anak murid kita. Karena kadang-kadang anak-anak itu menyampaikan hal yang kira-kira nyaman untuk mereka. Ya, dan apa yang mereka sampaikan itu tentu dari hati mereka. Nah, disinilah keterampilan seorang guru juga berkaitan. Maaf ya, orang lewat. Ya, disinilah keterampilan seorang guru juga harus ditingkatkan. Di samping itu, tadi SMP, SMA
gampang lah anak-anaknya. Lebih gampang lagi anak-anak yang sudah di tingkat mahasiswa. Wah, kita lebih gampang lagi. Cuma masalah di sini saya tidak menyampaikan tentang materinya, tapi balik ke keterampilan kita sebagai seorang guru. Keterampilan kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita bisa menentukan materi dengan hal yang sebaik mungkin, dengan kehidupan yang sehari-hari, dengan apa yang mereka lihat langsung. Jadi PBL ini sebenarnya kita mencari permasalahan supaya anak-anak bisa mencari solusinya. Seperti yang narasumber tadi katakan, yang pertama yaitu kembali lagi ke dari kitanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya agak blank ini dari tadi tetangga lewat-lewat terus. Baik, sebentar. Ya, itu saja materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan nanti mungkin saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih.